Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dela Sulianti Sanam, NIM 1703030155, kelas C, semester 8, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip sosiologi komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Komunikasi bukan saja menghubungkan, tapi juga mendekatkan antara pribadi satu dan lainnya, sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Komunikasi haruslah memiliki posisi yang penting karena niscaya yang tidak pernah berkomunikasi akan terisolasi dari masyarakat. Komunikasi memiliki ragam prinsip-prinsip dan aspek-aspek yang selalu melekat pada prosesnya. Setiap pengertian dan hakikat sesuatu akan lebih dimengerti maknanya apabila ada prinsip-prinsip yang dijabarkan untuk memperluas pengertian dan hakikat tersebut. Sosiologi komunikasi mempelajari tentang proses komunikasi secara sosiologis. Proses komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan individu atau kelompok sosial. Proses tersebut memiliki pengaruh yang sifatnya timbal balik, sebagaimana interaksi sosial yang merupakan aspek dari hubungan sosial. Komunikasi merupakan salah satu persyarat inti dari interaksi sosial. Dalam proses komunikasi selalu ada komunikator, pesan, dan penerima pesan. Teori sosiologi komunikasi. Yang pertama, teori evolusi sosial. Teori ini melihat proses komunikasi sebagai interaksi antara manusia yang mengalami evolusi. Yang kedua, teori konflik. Teori ini melihat komunikasi sebagai elemen yang mengandung kepentingan. Komunikator merupakan aktor yang menyampaikan kepentingannya. Berbagai macam kepentingan aktor bisa terbentur atau mencapai konsensus melalui proses komunikasi. Teori konflik mengonsumsikan bahwa kepentingan diekspresikan melalui komunikasi. Yang ketiga, teori struktural fungsional. Teori ini melihat proses komunikasi sebagai bagian dari sistem dan struktur sosial. Komunikasi merupakan sarana aktor sosial mencapai konsensus sehingga sistem sosial berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keempat, teori interaksionalisme simbolik. Teori ini melihat komunikasi sebagai bagian dari perilaku sosial yang mengandung makna sosial. Perilaku kita, termasuk apa yang tampak dari fisik seperti pakaian, mengandung simbol-simbol yang kita sampaikan pada orang lain. Yang kelima, teori pertukaran. Teori pertukaran melihat komunikasi sebagai proses interaksi yang dibentuk oleh pertukaran antara aktor dengan lingkungan. Reaksi dari lingkungan menentukan tindakan sosial yang diambil. Yang keenam, teori aksi. Teori ini melihat komunikasi sebagai inisiasi aktor untuk menyampaikan pesan kepada aktor lain atau orang lain. Asumsi dasar teori ini adalah individu yang memiliki kemauan dan ruang untuk bertindak dalam rangka menyampaikan gagasan dan pengetahuannya. Yang ketujuh, teori perilaku. Teori ini melihat komunikasi sebagai proses sosial yang ditentukan oleh unsur-unsur psikologis dan emosional. Seseorang yang menyampaikan terima kasih sambil menangis terharu ketika menang lomba merupakan komunikasi yang tampak sebagai sebuah rasa. Teori dramaturgis. Teori ini melihat komunikasi sebagai gejala sosial yang ditentukan oleh setting dan audiens di dalam sebuah seminar. Misalnya, pembicara mengawali dengan mengucapkan selamat datang pada peserta, ucapan puji syukur dan terima kasih kepada panitia. Proses tersebut terstruktur karena disetting sedemikian. Objek kajian sosiologi komunikasi. Yang pertama, media massa. Media massa mempelajari
Hubungan antara media massa dan masyarakat. Bagaimana dampak penyebaran informasi lewat media massa pada kehidupan sosial. Yang kedua, media sosial. Media sosial mempelajari dampak arus informasi yang disebarkan melalui media digital pada masyarakat. Yang ketiga, budaya pop. Budaya pop itu mempelajari proses penyebarluasan kultur populer yang menjadi konsumsi publik lewat peran media seperti musik dan film serta aktor. Yang keempat, teknik informasi dan komunikasi, mempelajari dampak sosial dan perkembangan teknologi dan informasi. Yang kelima, interaksi sosial, mempelajari pola interaksi sosial yang terbentuk di masyarakat. Objek kajian ini menunjukkan salah satu kesamaan antara apa yang dipelajari dalam sosiologi. Prinsip-prinsip sosiologi komunikasi. 1. Komunikasi adalah proses simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan suatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku non-verbal, dan objek makna yang disepakati bersama. Misalnya, memasang bendera di halaman rumah untuk mengatakan kehormatan atau kecintaan terhadap negara. Dengan kemampuan manusia menggunakan lambang verbal memungkinkan perkembangan bahasa dan menangani hubungan antara manusia dan objek, baik nyata maupun abstrak, tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek dapat dipresentasikan oleh ikon dan indeks, tidak memerlukan kesepakatan. Yang kedua, setiap perilaku manusia mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi, gerak tubuh, ekspresi tubuh, atau komunikasi nonverbal. Seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus atau prinsip untuk mengadarkan kita bahwa setiap perilaku kita bisa menafsirkan sesuatu karenanya kita kemudian karena kita sebaiknya berhati-hati dalam setiap tindakan agar tidak menimbulkan pemaknaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara non-verbal. Dimensi isi menunjukkan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mensyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Tidak semua orang menyadari bahwa pesan yang sama bisa ditafsirkan berbeda, disampaikan dengan cara berbeda. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesenjangan, dari komunikasi yang tidak sengaja sama sekali, misalnya ketika seseorang melamun sementara orang lain memperhatikan kita, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari, atau ketika Anda menyampaikan sesuatu pidato. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologi. Waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Misalnya, orang menelpon dini hari dengan siang hari akan berbeda. Yang keenam, komunikasi melihat prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama, artinya orang-orang memiliki strategi tertentu berdasarkan bagian orang yang menerima pesan akan meresponnya. Yang ketujuh, komunikasi itu bersifat
sistemik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, dan pengalaman dalam pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi akan mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya atau orang-orang yang sedang berkomunikasi, yaitu adanya persamaan persepsi akan suatu hal. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sequential. Meskipun terdapat banyak model komunikasi, sebenarnya komunikasi manusia dapat dalam bentuk dasarnya bersifat dua arah. Beberapa komunikasi mengakui sifat sirkuler atau dua arah komunikasi ini. Komunikasi sirkuler ditandai dengan beberapa hal berikut. Satu, orang-orang yang berkomunikasi dianggap setara. Kedua, proses komunikasi berjalan timbal balik atau dua arah. Yang ketiga, dalam praktiknya kita tidak lagi membedakan pesan dengan umpan balik. Yang keempat, komunikasi yang terjadi sebenarnya jauh lebih rumit pada dasarnya. Unsur tersebut tidak berdasarkan suatu tatanan yang bersifat linear, sirkuler, dan lainnya. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi sebagai proses dapat dianalogikan dalam pernyataan sebelum Masehi bahwa seorang manusia tidak akan pernah melangkah di sungai yang sama dua kali. Jadi dalam kehidupan manusia tidak pernah saat yang sama akan datang dua kali. Pandangan serupa juga dapat diterapkan pada fenomena berikut. Komunikasi terjadi sekali waktu dan kemudian menjadi bagian dari sejarah kita. Dalam proses komunikasi ini, para peserta mempengaruhi seberapa kecil pun pengaruh itu, baik lewat komunikasi verbal ataupun lewat komunikasi non-verbal.